Dari video sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengelolaan dan penyimpanan arsip keluarga. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai digitalisasi arsip keluarga. Namun, sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang adanya digitalisasi arsip. Pada beberapa peristiwa, kita akan membutuhkan data atau dokumen yang sebelumnya pernah ada dan kita simpan, namun akan menjadi pekerjaan rumah terbesar jika data atau dokumen tersebut itu sulit untuk ditemukan. Sulitnya ini bisa dari berbagai macam alasan, misalnya tertumpuk tidak teratur, bahkan sobek, hilang, lapuk, rusak, atau bahkan dimakan rayap. Hal ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seseorang biasanya hanya akan menyimpan dokumen di dalam map, kemudian diletakkan dalam lemari. Padahal lemari tersebut terbuat dari kayu yang mudah rapuh, dimakan rayap, dan akhirnya dokumen itu akan cepat rusak karena kertas itu tidak akan bertahan lama. Itulah latar belakang dari adanya digitalisasi, mengubah dokumen menjadi bentuk file, kemudian diletakkan pada komputer atau tempat elektronik. Kita masuk, apa itu digitalisasi arsip? Digitalisasi arsip di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat arsip atau dokumen dalam bentuk digital atau file, dengan tujuan membuat koleksi perpustakaan digital. Perpustakaan digital di sini berarti adalah pemberkasan atau pengelolaan arsip sesuai yang kita bahas kemarin. Lanjut, mengapa sih harus digitalisasi? Kok nggak yang lain? Nah, jika kita mengambil masalah tentang dokumen, maka tidak jauh dari apa itu kertas. Kertas dibuat dari apa, hayo? Ya, dibuat dari kayu pohon. Saat ini pohon di dunia semakin berkurang. Karena pohon adalah paru-paru dunia, maka penggunaan kertas itu harus dikurangi. Kan ditebang terus, nanti lama-lama pasti habis. Apalagi orang sekarang itu egois. Maunya dapat, tapi nggak mau buat nanam lagi, gitu. Nah, pasti dampaknya itu ada global warming. Pasti tahu dong global warming, ya pemanasan global. Dampaknya itu sangat-sangat besar bagi bumi. Kekeringan, kebakaran, bahkan kurangnya konsumsi air mineral. Itu adalah dampak dari global warming itu sendiri. Kita kembali ke awal, mengapa harus digitalisasi? Dengan digitalisasi tentu akan memudahkan kita untuk kembali mencari berkas yang kita butuhkan. Hal ini akan mempermudah karena tidak harus berurusan kembali dengan namanya debu, kecoa, rayap, kertas usang, dan sebagainya. Dan kemudian, dengan digitalisasi kita juga akan memudahkan untuk mencari berkas. Berkas dapat ditemukan hanya dengan mengetik judul dan nomor berkas tersebut. Jadi efektif dan efisien kan? Lalu dengan adanya arsip digital juga memudahkan kita untuk membagi atau mengirimkan suatu berkas kepada rekan kerja atau yang membutuhkan dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam penyimpanannya juga tidak membutuhkan banyak ruang dan tempat. Hanya berupa file saja, kita bisa upload di Google Drive jika kita tidak memiliki flash disk atau hard disk. Dan kita juga akan menghemat biaya untuk membeli almari ataupun rak. Nah, kemudian kita juga dapat memulai kebiasaan baru yaitu paperless dengan menggunakan alat elektronik semua, seperti itu. Lalu tambahan lagi, dengan adanya arsip digital, kita juga merasa fleksibel
dalam melakukan penyimpanan berkas. Bisa kapan saja, di mana saja, dan kita tidak takut jika dokumen itu hilang. Dalam melakukan digitalisasi arsip, kita membutuhkan alat dan bahan. Di sini saya sudah meresearch bahan-bahan yang bisa kita temukan dengan mudah dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah dokumen. Jelas dong dokumen ya. Lalu yang kedua ada handphone. Nah, handphone di sini nanti kita akan download aplikasi. Nah, yang ketiga itu ada scanner dan printer. Nah, di sini kita akan menggunakan scanner dan printer secara manual untuk mendigitalisasi dokumen. Lalu yang keempat kita ada komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop di sini gunanya untuk menyimpan file yang telah kita scan atau kita digitalisasikan agar nanti kita mudah dalam mencarinya. Mungkin di sini saya minta maaf terlebih dahulu karena cuaca di luar itu sedang hujan dan ada petir. Jadi apabila ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang telah saya buat. Mungkin cukup sederhana. Saya di sini menggunakan dua cara yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama menggunakan handphone, yang kedua menggunakan scanner atau printer. Namun karena lebih mudah menggunakan handphone ya, kita dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Di sini saya hanya akan membuat tutorial menggunakan handphone saja. Nah, ini bisa dipahami terlebih dahulu. Setelah ini, kita akan lanjut bagaimana step by step untuk melakukan digitalisasi arsip menggunakan handphone yang telah saya record tutorialnya secara langsung. Let's go!